Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sahabat TQ yang berbahagia, alhamdulillah, puji dan syukur kita haturkan, kita panjatkan kehadirat Allah yang mana sampai kali ini, sampai waktu ini kita masih dipertemukan kembali dalam keadaan sehat, dalam keadaan aman, meskipun dari segi kesehatan kadang-kadang kita saat ini merasakan sedikit ketakutan ataupun sedikit kecemasan. Sholawat serta salam semoga selalu Allah curahkan kepada baginda junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, serta kepada seluruh tabi'innya, seluruh umatnya yang setia kepada sunnah-sunnahnya. Sahabat TQ yang kami banggakan, puasa kali ini mungkin terasa berbeda dengan puasa-puasa tahun yang lalu, yang mana pada tahun lalu di bulan Ramadan yang penuh barokah ini, semua kaum muslimin dan muslimat di belahan dunia ini merasakan aman, merasakan sehat. Namun di saat ini kita dan saudara-saudara kita banyak yang merasakan kecemasan, namun tingkat kecemasannya kadang juga berbeda. Ada yang merasa sangat cemas, namun kadang juga ada yang sedikit cemas. Sahabat kaum muslimin yang saya banggakan, yang saya muliakan, untuk kita selaku umat muslim, kita hafal sekali dengan namanya bulan puasa ini, yang mana dari amalan-amalan yang bisa kita lakukan, baik dari qiyamul Ramadannya ataupun yang paling utama yaitu adalah siamnya, dilengkapi dengan qiyamul Ramadan, ditambah dengan tadarus, ditambah nanti di ujungnya ketika Ramadan sudah selesai menjelang tanggal 1 Syawal, kita diperintahkan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Dari seluruh rangkaian itu, seperti yang sudah sering kita dengar, kita baca dalam berbagai media, tentunya juga sering kita mendengarnya, sebagaimana Allah jelaskan dalam ayat yang paling populer, yang banyak di antara kita memahami ketika ditanya puasa itu perintahnya di mana, atau ayat puasa itu ayat berapa. Kebanyakan dari kita hanya tertuju kepada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Namun apabila kita pahami secara lebih jeli, ternyata ayat puasa itu merupakan rangkaian yang dimulai dari ayat 183-nya dari surat Al-Baqarah sampai ke ayat 187 dalam surat Al-Baqarah tersebut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kita semuanya menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi itu, dari ayat itu kita jelas bahwa tujuan dari diperintahkannya amal ibadah puasa ini di bulan Ramadan ini adalah untuk terbentuknya karakter takwa itu, yang mana takwa itu bisa menjadi bekal keberuntungan kita ketika kita menghadap Allah besok di yaumul akhirat besok, ataupun di yaumul hisab,
di mana akan seluruh amal kita diperhitungkan. Namun sebaik-baik bekal adalah bekal takwa itu. Jadi haus ataupun rasa lapar yang lainnya itu bukanlah tujuan puasa, melainkan itu sebagai akibat dari kita tidak minum, dari kita tidak makan, maka akan menimbulkan rasa lapar, akan menimbulkan rasa haus. Sahabat-sahabat yang berbahagia, kembali kepada pokok permasalahan dari tujuan disyariatkannya perintah berpuasa, yaitu adalah untuk menjadikan insan-insan yang bertakwa. Lalu apa pengertian takwa ataupun amalan-amalan orang bertakwa itu? Mari kita simak dalam Al-Quran, surat Ali Imran ayat 133-134. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa syari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu menuju kepada ampunan Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Bagi orang yang bertakwa, menurut ayat ini disediakan oleh Allah, yaitu surga yang sangat luas, sebagaimana luasnya langit dan bumi ini. Lalu dalam ayat selanjutnya Allah menjelaskan siapakah orang-orang yang bertakwa itu. Alladzina yunfiquna fisyarra'i wad-dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang yunfiquna fisyarra wad-dharra, dia bisa berinfak, dia bisa mengeluarkan sebagian hartanya baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Yang selanjutnya adalah dia yang mampu menahan dari amarahnya dan yang memudah memberi maaf bagi orang lain. Sahabat-sahabat yang berbahagia, namun di masa kini yang mana kita tahu karena virus yang sedang melanda dunia ini, kita mungkin sering mendengar ataupun mengetahui saudara kita yang untuk sementara waktu tidak bisa melakukan aktivitas-aktivitasnya, tidak bisa melakukan usaha-usahanya, ataupun karena tempat kerjanya sedang ditutup. Bahkan mungkin yang lebih parah lagi adalah dengan adanya pengurangan karyawan atau dengan istilah lain dirumahkan. Bagi orang yang beriman, bagi orang yang bertakwa dalam kondisi ini tentunya akan mengetuk hatinya. Apa yang bisa dilakukan di masa-masa seperti ini, di masa-masa sulit ini, di masa-masa wabah virus corona ini? Tentunya itu akan menjadi bahan bahwa tentu saja ada amalan-amalan yang penting sekali untuk dilakukan, ataupun itu akan sangat bermanfaat kepada saudara-saudara kita. Dalam potongan ayat ini atau dari ayat ini yang paling menarik adalah karakter orang bertakwa itu adalah alladzina yunfiquna fisyarra'i wad-dharra. Jadi orang-orang bertakwa itu mau membantu saudaranya baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Jadi tidak ada kata, tidak ada alasan bagi orang yang bertakwa itu tidak mau menolong orang lain karena beliau dalam keadaan yang kurang beruntung ataupun pas saat mungkin merugi. Dalam saat ini hampir semuanya bernasib sama. Mungkin penghasilan berkurang, pendapatannya tidak seperti hari-hari yang lalu, ataupun pekerjaannya terbatas, banyak aktivitas yang hanya dilakukan di rumah, yang tentu saja bagi kita yang biasanya kalau tidak keluar rumah maka tidak mendapatkan penghasilan, untuk sementara ini kita tidak banyak bisa beraktivitas di luar rumah. Dari ini marilah kita selalu berusaha apa yang kita bisa lakukan, apa yang bisa kita amalkan untuk kebaikan kita semuanya, dengan tujuan bahwa kita akan bisa mewujudkan perintah Allah dari tujuan berpuasa ini, yaitu akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Rasulullah mengkiaskan
Namun sekali lagi ini cuma kiasan, bukanlah yang sesungguhnya. Rasulullah memerintahkan, berilah untuk saudara-saudaramu makan meskipun hanya 1 biji kurma. Namun ini bukan yang sungguh-sungguhan, ini sebuah kiasan bahwa apapun, sekecil apapun yang bisa kita berikan untuk orang lain, bagi orang yang bertakwa, itu pun akan selalu untuk diusahakannya, ataupun akan diniatkan untuk dilakukannya. Baik berupa 1 biji kurma, ataupun seteguk minuman, itu akan menjadi bekal kita menghadap Allah kelak. Yang mana kembali lagi, esensi dari takwa itu adalah terwujudnya insan-insan yang bertakwa. Takwa tidak hanya dibentuk dalam puasa hari pertama, puasa hari ketiga, keempat, sampai hari ke-30 ataupun 1 bulan. Namun takwa itu adalah sebagai perwujudan yang akan terbentuk untuk kita semuanya dalam waktu seumur hidup ini, sebagai bekal kita menghadap Allah kelak sampai hari kita berakhir masa hidup kita, ataupun sampai datangnya masa ajal itu. Sahabat-sahabat yang berbahagia, dari sini sekali lagi bahwa dari esensi takwa itulah, dari potongan atau sebagian ayat ini, kita diperintahkan untuk berinfak, untuk berbagi kepada orang lain, untuk merelakan diri, membantu orang lain, untuk mengurangi sedikit beban orang lain yang mungkin saat ini banyak yang masih kesulitan. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Sekali lagi, sahabat-sahabat yang berbahagia, untuk kita selaku umat muslim yang tentu saja dalam situasi apapun, agama Islam itu sempurna, termasuk ketika kita dihadapkan seperti saat ini, masalah yang membuat cemas atau membuat cemas, membuat gelisah banyak di antara kita. Marilah kita membuka pintu langit, kita mengetuk pintu langit, kita mohon kepada Allah, semoga wabah yang sedang melanda dunia ini akan segera berdoa. Dengan banyaknya dipanjatkan doa dari kita semua selaku umat muslim, selaku insan-insan yang berpuasa, selaku umat yang bertakwa, semoga virus corona yang sedang melanda dunia ini akan segera berakhir. Demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada benar itu dari Allah, apabila ada salah itu dari kekurangan dan kebodohan diri kami. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.